dugaan bahwa itu adalah palsu kuat sekali. Ya. Jadi tidak identik, dugaan palsu, maka tidak seharusnya pihak Barreskrim itu melanjutkan penyidikan dengan palsu. Kemudian juga WWA mengatakan alasan lain seperti soal penguatan deketin aja ya anaknya Profesor Dr. Insinyur Saferov ya, Aida Juli yang telah menyampaikan tanda tangan sekaligus nama ayahnya Twitter, dan kalau itu dibandingkan dengan lembar pengesahannya Joko Widodo itu maka tidak identik. Jadi lihat dari ijazah maupun lembar pengesahan Joko Widodo untuk yang itu saja, belum yang lain-lainnya, itu sudah bisa disimpulkan tidak identik. Dengan tidak identik dengan yang Joko Widodo miliki, maka dokumen atau dugaan palsunya dokumen Joko Widodo itu semakin terbukti. Oleh karena itu kami tuntut supaya tidak dihentikan untuk penyelidikan, tapi berlanjut kepada penyidikan sampai ke proses peradilan. Nah, yang ketiga adalah temuan mengenai indikasi adanya tim pembuat atau keterlibatan orang-orang tertentu dalam pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Saya kira itu juga telah kami sampaikan, kita jadikan bahan, gitu ya. Dan itu menjadi alasan bahwa penyelidikan masih harus berlanjut karena adanya temuan atau informasi atau bukti tentang dugaan dibuatnya ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Kepolisian harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Oh, itu sudah banyak, dari Dr. Biani, dari Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, gitu kan, yang mantan pegawai gitu kan, intelijen lah, dan dia sekarang sedang aktif juga untuk melakukan investigasi mengenai pembuktian pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Bersama ini kami sampaikan itu lampirannya. Satu, video podcast Topi Merah dengan Refli Harun pada RH Channel dengan analisis error level analysis, ELA ya, luminance gradient analysis, face comparison, face recognition, dan lainnya yang menunjukkan tidak identik dan dugaan kuat palsunya ijazah Joko Widodo. Ini bukti itu kita lakukan. Yang kedua, video podcast Darmawan Sepriosa dengan mantan Intelbin Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra dalam acara Mandrio Forum Pengadilan mengenai investigasi pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok yang memperkuat dugaan pembuatan ijazah palsu Joko Widodo tahun 2012 sampai 2014. Itu kami lampirkan sebagai bukti. Yang ketiga, ini tayangan dari IMC Opposite Channel mengenai keterlibatan tim pembuat ijazah palsu. Jadi sekarang bukan soal ijazahnya palsu atau asli, tapi sudah sampai ketika di mana dibuatnya dan siapa timnya. Begitulah sampai kepada pengajuan kami, kita ada loh informasi mengenai tim itu, yaitu nama-nama sebut lagi Joko Widodo yang dijadikan palsu ijazahnya itu David Agus Suranto, Andi Nugroho, Muhammad Kisnaini, Widodo, Eko Sulistyo, Sigit Widiawan, dan Paiman Raharjo. Itu tim pembuat ijazah palsu berdasarkan tayangan IMC Opposite Channel. Nah, ini maksudnya pihak Barreskrim teliti, nama-nama sudah disebut sebagai petunjuk, teliti, selidiki gitu. Untuk itu maka nggak bisa dihentikan sekarang dong. Informasinya kita sampaikan saat ini, maka saat ini juga Barreskrim harus melakukan tindak lanjut penyelidikan, maka tidak boleh dihentikan. Kesimpulannya bahwa unsur pidana dari
dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Barreskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Sementara di Barreskrim yang juga kuat bukti-bukti yang kita ajukan tidak naik-naik tingkat ke status prosesnya. Jadi harapannya dengan bukti yang diajukan sekarang ini adalah peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya. Karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Tapi kalau ada keterlibatan orang-orang lain, maka itu dynaming namanya, penyertaan. Siapa yang ikut serta dalam prosesnya, siapa yang menyuruh, siapa yang membantu, semuanya itu harus diproses juga. Termasuk dugaan tentang keterlibatan mantan rektor Pratikno. Dan juga mungkin rektor yang sekarang Ova Emilia juga. Karena seperti dugaan dari masyarakat, menyembunyikan juga bukti-bukti yang ada. Itu masuk dalam kualifikasi obstruction of justice namanya, yaitu penghalangan atas proses penegakan keadilan. Bapak tadi bukti baru ini disampaikan ke Biro ke mana? Sudah diterima Bapak? Sudah diterima dengan tanda bukti penerimaan, ya. Jadi silakan saja dilihat sudah diterima bukti itu dan dijadikan bahan nanti kajian berikutnya. Sampai sekarang kan belum ada keputusan dari gelar perkara khusus. Kita harapkan justru itulah tindak lanjut dari gelar perkara khusus, yaitu penyelidikan lebih lanjut. Pak, dari TPUA sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Kan ini kan gelar perkara khusus di Barreskrim kan belum selesai, hasilnya pun belum diumumkan, tapi di Polda Metro tuh udah naik sidik. Apakah dari TPUA sendiri ada menduga ada skenario yang dibuat memang hasil gelar perkara itu nanti akan tetap sama, tidak akan berubah? Ya, saya kira justru di Polda Metro Jaya ini melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan hukum, gitu ya. Seharusnya yang pokok dulu diselesaikan. Ini soal ijazahnya asli atau palsu. Sementara pengaduan atau pelaporan TPUA itu untuk sampai pada pembuktian ijazah ini asli atau palsu. Baru derivasinya itu ada pencemaran, ada penghasutan, ada NDA-nya, ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, itu belakangan. Gitu. Makanya ada usul seperti dari Wakil Wakapolri mantan harusnya ditarik semua ke Barreskrim, gitu. Sehingga seperti berbenturan antara Polda Metro dengan Barreskrim atau dengan Mabes Polri, gitu. Jadi itu yang kita sedang upayakan. Nah, kalaupun itu berjalan, nanti untuk Polda Metro Jaya kita sedang usahakan ada gelar perkara khusus juga. Karena gelar perkaranya di Polda Metro Jaya tidak melibatkan pihak. Itu sama dengan seperti di sini, gitu. Dan di sini dikabulkan kita gelar perkara khusus. Diharapkan juga di Polda Metro Jaya dikabulkan juga gelar perkara khusus, ya, untuk mengoreksi kesewenang-wenangan pihak aparat penegak hukum untuk begitu saja menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, selanjutnya. Tadi ada dijanjikan Bapak dari Biro Ya, tentu akan dijalankan. yang hasil gelar perkara kemarin Pak? Belum pada informasi apa nggak disampaikannya apa yang jelas kita berharap tuntaskan dulu dan berbasis pada bukti yang dilakukan. Nah, selanjutnya Bu Kurnia, ya. Nah, setelah Bu Kurnia, nanti Pak Agus juga akan menyampaikan langkah apa yang bisa ditindaklanjuti ya pasca gelar perkara khusus, termasuk akses kelembagaan internasional. Nanti Bu Kurnia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, memang keadilan itu bukan bagi semua orang, tapi dia bagi yang mencarinya. Kami TPUA ini mencari keadilan ini sudah sekian lama,
hampir 3,5 tahun ya. Pada hari ini sampailah pada tahap di mana kami telah menyelesaikan proses yaitu gelar perkara khusus, ya kan. Dan dalam suatu pembicaraan sebenarnya kita harus memahami tidak ada penghentian penyelidikan. Tidak dikenal yang ada itu penghentian penyidikan. Ya. Dan kalaupun ada penghentian penyidikan sebagaimana SPDP itu bisa dilakukan suatu pra-peradilan gitu. Jadi betapa panjangnya proses ini sebenarnya. Ya. Nah, proses ini belum selesai, kami bahkan belum mengetahui hasil daripada gelar perkara khusus. Tiba-tiba ada yang sudah Anda dengarkan ya, Polda itu naik menjadi penyidikan, ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah ini oleh kuasa hukum yang mengatakan tidak ada hubungan antara humas yang dilakukan oleh TPUA di Bareskrim dengan laporan Bapak Joko Widodo dan para relawannya tersebut. Dengan hal tersebut ini tentu suatu hal yang tidak mungkin ya. Perlu diketahui bahwa humas itu sendiri merupakan bagian dari langkah kami yang sangat konstruktif setelah sekian usaha kami secara hukum lewat pengadilan ya, dan beberapa kali itu tidak mendapatkan suatu keadilan, kami lakukan humas ya. Seharusnya tidak humas, itu harusnya laporan. Karena apa? Ini sangat signifikan sekali tentang pemalsuan kan begitu. Akan tetapi dilempar di panting hampir 8 jam kala itu dan akhirnya hanya sebagai humas. Dan itu juga dituntut saja, tidak dilakukan suatu katakanlah pembawaan lebih lanjut untuk diselidiki dan sebagainya sampai datangnya suatu pengaduan dari bukan pengaduan ya, pelaporan dari Bapak Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Jadi saya mau mengatakan hal-hal seperti ini itu tidak mungkin luput dari pandangan masyarakat ya. Termasuk pada hari ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Kalau kami ini Mbak, yang terpenting kami lakukan semua tahapan-tahapan hukum kami lewati. Jika memungkinkan ada gelar perkara kami lakukan. Mau apa lagi? Kepada siapa kami mencari keadilan? Ya kan begitu. Oleh karena itu kami ingin mengatakan jangan menjadikan polisi itu sebagai martir untuk memukul rakyat. Ya, polisi tetaplah sebagaimana pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Kepolisian atau Undang-Undang Polri, di mana polisi itu harus menjalankan tugasnya, tahu dengan wewenang dan kewajibannya, ya, bahkan diatur sikap-sikap mereka dalam adab-adab polisi dan SOP serta lain sebagainya. Itu yang kami harapkan. Ya, nah, oleh karena itu kami mengatakan ini bagian dari upaya. Kami sudah datang dalam 10 tadi, kita berharap akan ada suatu perubahan. Karena untuk berubah itu memang harus ada tambahan-tambahan bukti, ya, tambahan-tambahan fakta yang kami akan cantumkan di situ, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden TPUA tadi, dan hasilnya harus berubah. Kalau pihak kepolisian tetap juga tidak ambil peduli, mengapa bisa begitu? Anda perlu memahami ada 3 hal yang perlu kita cermati ini ya. Pertama, gugatan daripada saudara Dr. Muhammad Taufik di Surakarta itu di NO oleh pengadilan ya. Lalu yang kedua, tiba-tiba saja ada 3, satu di NO yang di Surakarta, nah ya kemudian yang di sini dijadikan identik ya, ijazahnya identik serta tidak ditemukan peristiwa pidana. Lalu yang ketiga ini yang makin parah ini, yaitu di Polda itu dinaikkan menjadi penyidikan. Ketiga-tiganya melayani kepentingan Joko Widodo. Apakah begini penegakan hukum yang diinginkan? Saya serahkan kepada masyarakat Indonesia, tapi kami insya Allah ya dengan keyakinan yang teguh tidak akan berhenti mencari keadilan. Demikian.